kira yang kalau kita lihat angka-angka, tren perbaikan ekspor itu terus terjadi. Ini terutama didukung oleh permintaan barang-barang ekspor kita dari China, dari Eropa, dari Amerika ya. Walaupun mereka dan kita menyadari bahwa dewasa ini mereka sudah mulai melakukan vaksinasi dan kita boleh dibilang melihat situasi yang ada itu ini akan mendorong sektor real paling tidak karena adanya perbaikan ekspor ini akan bisa membantu sedikit bergeraknya roda ekonomi di beberapa sektor. Dan ini kita berharap akan juga mendorong optimisme dari para pengusaha itu. Lalu yang kedua, kita tadi stimulus berjalan sehingga ini bisa mendukung konsumsi. Memang ada sedikit permasalahan dengan PSBB. Tapi tadi saya katakan tampaknya kalau kita melihat ya secara nyata, saya kebetulan pernah beberapa kali pergi ke terutama di Pulau Jawa ya. Itu tren konsumsi di level masyarakat yang paling bawah itu tidak terlalu terpengaruh itu. Memang betul kalau di kota besar yang terkena ini adalah masyarakat golongan menengah ke atas yang karena masalah keamanan COVID mereka takut untuk pergi keluar. Tapi konsumsinya tetap jalan. Oleh karena itu kita melihat stimulus yang diberikan oleh pemerintah melalui pelindungan sosial, bantuan kepada UMKM, dan lain sebagainya itu. Ini sangat membantu sebetulnya untuk mendukung konsumsi. Karena konsumsi di level mereka ini kan tetap harus berjalan. Oleh karena itu, sekali lagi kekuatan kita tetap akan ada di sektor konsumsi. Ditambah tadi ada sedikit perbaikan di sektor ekspor. Pak Halim, kalau kita lihat kan walaupun memang data inflasi inti di bulan November itu ya 0,06%, begitu agak lebih membaik ketimbang bulan sebelumnya 0,04%, tapi masih tetap berada di kisaran rendah yang menunjukkan juga bahwa tingkat konsumsi masih agak cukup rendah begitu di tengah masyarakat. Apa sebenarnya yang menjadi atau apa yang diharapkan gitu yang didorong oleh pemerintah untuk tetap bisa stimulus seperti apa agar konsumsi masyarakat bisa lebih membaik begitu di tahun 2021, mengingat ya konsumsi domestik juga menjadi faktor pendorong utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia? Ya, saya pikir ini sebetulnya inflasi kita tetap rendah karena ya, permintaan memang masih lemah. Dan kita memang gembira karena ternyata inflasi sudah mulai meningkat sebetulnya, walaupun secara total masih rendah di bawah 2%, 1,6 sekian secara YoY ya. Ini yang perlu kita amati bahwa IHK kita itu tetap terkendali. Ini menunjukkan ini memang ada dua hal. Dari satu sisi ada permintaan yang sedang naik, kemudian produksi barang dan jasa juga sudah mulai bergerak, sehingga inflasi naik tetapi tidak terlalu tinggi. Walaupun memang 1 bulan kemarin Desember itu kemungkinan agak sedikit anomali karena begitu cukup kuat, lebih tinggi dari yang kami duga. Misalnya ya, saya pribadi menduga mungkin sekitar 1,5, 0,4, 0,3 gitu. Ternyata bisa sampai mendekati 0,5. Jadi secara bulanan, sehingga ini yang membuat sebetulnya ini menunjukkan adanya pergerakan karena recovery tadi saya katakan. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.